Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu meski. Yo, Aduh, kok aku lupa ya. ayo Mas Alif. Menjelaskan tentang biografi. Nadiem Makarim merupakan anak bungsu dari pasangan suami istri Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Nadiem Makarim lahir pada 4 Juli 1984 di Singapura. Tempat tinggal Nadiem Makarim dulu berada di Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ayah Nadiem Makarim adalah seorang pengacara terkemuka dan seorang aktivis yang menjabat sebagai Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial. Sedangkan ibunya merupakan seorang penulis yang banyak menoreh kiprahnya di dunia literasi dan pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alif. Ya, yang saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Deta. Yang kedua yaitu riwayat pendidikan Nadiem Makarim. Yang pertama itu Nadiem Makarim bersekolah dasar di Al-Izhar Pondok Labu. Yang selanjutnya dia SMP-nya itu di Dalton School New York, yang SMA-nya terus di SMA United World College of South East Asia. Terus kuliah S1-nya itu di Brown University jurusan International Relations and Affairs. Terus kuliah yang S2-nya itu di Harvard Business School. Selanjutnya Mbak Devina. Nah, yang ketiga itu awal mula merintis Gojek. Pada tahun 2006, setelah Nadiem lulus dari Brown University, ia mengasah pengalamannya dengan bekerja di perusahaan McKinsey dan Company Indonesia. Saat ia akan berangkat kerja, ia melihat kondisi transportasi Jakarta yang sangat padat dipenuhi oleh bus-bus reot. Kemudian ia berpikir untuk menggunakan transportasi ojek agar perjalanan dari rumah ke kantor lebih efisien. Sejak saat itulah Nadiem menjadi akrab dengan transportasi roda 2 ini. Selanjutnya Mbak Devina. Selanjutnya di sini Nadiem melakukan survei dengan tukang ojek terkait efisiensi transportasi yang ada di Jakarta. Namun pada kenyataannya tukang ojek memiliki problem efisiensi. Nadiem berpikir bahwa hal ini merupakan problem fundamental demand and supply yang tidak sesuai. Jadi problem ini harus diselesaikan. Selanjutnya Mbak Devina. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Marlina. Perkenalkan, nama saya Marina, MBN 115. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu grade pertama Gojek. Nah, orang pertama yang berhasil direkrut Nadiem yaitu Mulyono. Mulyono itu merupakan salah satu tukang Gojek yang sering memangkal di dekat rumah Nadiem, yaitu daerah Kebayoran Baru. Nah, awal pertama kalinya Mulyono ini tidak ragu terhadap Gojek ini, benar atau tidak. Tapi hal pertama yang membuat dia berubah pikiran, ketika pertama kali ada SMS masuk dari operator. Pengalaman unik yang Mulyono alami yaitu ketika mendapatkan order mengantar paket dan makanan. Selanjutnya, orang Nadiem ini berkomitmen untuk memberikan layanan ojek yang profesional bagi para pelanggannya, seperti ada 3 ya. Yang pertama, para pengemudi diwajibkan mengikuti training agar mengetahui cara memberi pelayanan yang baik kepada pelanggan. Terus yang kedua, perusahaan menyediakan seragam untuk yang ketiga atau yang terakhir, para pengemudi dibekali dengan semprotan anti bau. Alasannya agar penumpang merasa lebih nyaman. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Nah, di sini ada quotes dari Pak Nadiem ya, bahwa saya tidak betah kerja di perusahaan orang lain, saya ingin mengontrol takdir saya sendiri. Next dibaca oleh Mbak Ajeng.
Oke, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai layanan yang diberikan oleh Gojek. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan beberapa layanan ini. Beberapa di antaranya itu adalah ada GoRide, GoCar, GoSend, GoBluebird, GoBox, GoShare, dan GoInvestasi. Nah, GoRide itu apa sih? Kalau GoRide itu adalah layanan eh, transportasi motor berupa motor, kalau GoCar itu berupa mobil, dan kalau GoSend itu adalah layanan untuk membantu kita mengirim barang yang nggak pakai lama. Kemudian ada GoBluebird itu adalah layanan taksi legendaris seperti itu. GoBox adalah layanan untuk memindahkan barang secara mudah kayak gitu. Kemudian GoShare adalah proteksi kesehatan kendaraan dan ponsel. GoInvestasi adalah solusi investasi cerdik dan nggak ribet. Lanjut, Mbak. Kemudian ini adalah beberapa layanan untuk melakukan pembayaran seperti itu. Ada GoCorp, itu adalah biaya transportasi karyawan. Kemudian ada GoPay. GoPay itu layanan untuk memudahkan kita untuk membayar Gojek sendiri dan nggak perlu khawatir karena ketinggalan dompet atau apapun. Karena kalau GoPay ini cashless ya. Terus kemudian GoTagihan itu tuh untuk mempermudah membayar tagihan tanpa rempong. Kemudian ada GoTix. GoTix itu layanan untuk mempermudah membeli tiket agar tidak antri. Kemudian ada GoPay Later. Nah itu kalau GoPay Later tuh kita bisa bayar sekarang, bayarnya nanti akhir bulan. Kemudian ada GoGive yaitu untuk donasi dan zakat. Ada GoPlay untuk menonton tayangan eksklusif dari GoPlay, dan ada GoFood. Ini nih pasti yang sering digunain sama teman-teman. Nah, GoFood ini adalah layanan yang mempermudah kita untuk memesan makanan dan untuk memenuhi ke-BM-an kita semua. Seperti itu. Kalau BM itu sebenarnya artinya apa sih, Mbak? Pak Adi itu masih nggak tahu Gimana? artinya BM. Ke-BM-an itu BM artinya itu banyak mau, Pak. Oh, Biasa banyak loh mau. manusia sekarang banyak mau gitu, Pak. banyak mau, ya ya. Iya, kemudian ada GoMart juga. Kalau GoMart itu mempermudah kita untuk belanja kebutuhan rumah. Kemudian ada GoMed. GoMed itu sendiri adalah medicine, yaitu untuk membeli obat dari apotek terdekat. Kemudian ada GoShop, yaitu jasa titip beli apapun dari manapun, seperti itu. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu upaya Gojek. Upaya yang dilakukan Gojek untuk pelanggan agar merasa aman, yaitu yang pertama, membuat tanda pengenal driver. Yang kedua, dalam tanda pengenal dibubuhkan foto pengemudi, nama lengkap pengemudi, nomor identitas pengemudi. Nah, di sini disebutkan dengan jelas untuk agar pelanggan merasa nyaman dan aman. Yang ketiga yaitu memberi tanda bahwa driver tersebut telah disertifikasi oleh manajer operasional Gojek. Jatuh bangun Gojek. Nah, di sini disebutkan jatuhnya dulu ya. Nadiem mengalami keterbatasan modal. Kenapa? Karena Nadiem tuh dari awal memang sendiri dalam mendirikan Gojek. Jadi dia tidak memikirkan profit karena dia ingin membangun transportasi di Jakarta itu semakin membaik. Jadi tidak ada niatan untuk hal lain seperti profit yang tinggi atau apapun itu. Nah, yang kedua, tidak ada investor yang bergabung dengan Gojek. Sebenarnya ada investor yang bergabung dengan Gojek, namun pada saat investor memberikan sumbangan tersebut, nah di situ investor tidak mendapatkan profit sesuai apa yang diinginkan. Jadi investor tersebut berhenti untuk bergabung dengan Gojek. Yang ketiga ada kendala dalam mengembangkan Gojek. Kendala tersebut seperti keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, dan tempat yang tidak strategis. Lalu yang keempat, ada Nadiem dan teman-temannya rela bekerja untuk mendapatkan tambahan dana. Nah, telah disebutkan di slide sebelumnya yang Pak Nadiem itu merupakan orang yang tidak suka bekerja di bawah tekanan orang lain. Nah, dia rela bekerja di perusahaan kartuku yang
dituntut untuk eh, di bawah perintah dari perusahaan tersebut untuk terus mengembangkan Gojek jangan sampai mati. Nah, untuk teman-temannya, mereka rela bekerja part-time untuk mendapatkan tambahan dana agar Gojek terus hidup. Lalu ini bangunnya Gojek. Gojek beralih dari layanan call center menjadi aplikasi yang bisa digunakan untuk Android dan iOS. Nah, aplikasi ini tentunya lebih mudah digunakan, lebih nyaman juga untuk para pengguna daripada layanan call center. Yang kedua, ini ada Gojek menggunakan sistem baru untuk merekrut mitra. Nah, yang tadinya Pak Nadim dan teman-temannya itu merekrut tukang ojeknya tersebut dengan cara mendatangi ojek tersebut dengan memberikan kopi atau rokok atau gorengan agar tukang ojek tersebut mau bergabung dengan Gojek. Namun untuk saat ini Gojek sudah mempunyai tempat sendiri untuk merekrut mitra tersebut. Nah, yang ketiga ada invasi ke 5 kota besar. Nah, yang pertama ada di Jakarta, yang kedua di Surabaya, yang ketiga ada di Bali, yang keempat di Makassar, yang kelima ada di Jogja. Yang keempat yaitu mendapatkan surat izin dari Gubernur DKI dan Dishub. Nah, di sini Nadim mendapatkan apresiasi dari Gubernur DKI dan Dishub karena dia mampu memberikan transportasi yang lebih profesional di Jakarta, tentunya di Jakarta karena kondisi lalu lintas Jakarta sangat padat. Nah, yang kelima yaitu Gojek mendapatkan penghargaan karena Gojek dianggap pantas masuk kategori non-tes pemenang karena mampu menyuguhkan inovasi baru, yaitu mampu mengelola ojek secara profesional demi mengatasi kemacetan ibu kota. Nah, ini Gojek melintasi laut yang artinya Gojek saat ini sudah terbagi di 3 negara, yaitu yang pertama ada di Indonesia, yang kedua di Vietnam, yang ketiga ada di Thailand. Nah, yang di Indonesia ini dengan ciri khas jaket berwarna hijau dan helm berwarna hijau dengan nama Gojek. Nah, yang di Vietnam ini namanya menjadi GoViet dengan ciri khas jaket berwarna merah dan menggunakan helm batok warna merah. Nah, yang ketiga ini ada Gojek Thailand dengan nama Kiet dengan ciri khas jaket berwarna hijau kekuningan atau neon. Itu, terima kasih. Oke, ini tadi bukunya judulnya apa, Mbak? Judulnya Nadiem Makarim, Cerita Masa Kecil, Jatuh Bangun Gojek, dan Pengabdian Bagi Negeri. Oke, pengarangnya? Pengarangnya Adji Darmawan, Mugi Artiningsih, dan Fani Aprasetya. Oke.